Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online juga, selamat pagi. Di kitab Korintus pasal 2 Korintus pasal 8, kalau kamu bisa membaca perasaan dari Paulus, maka kamu akan terharu. Tetapi kalau kamu tidak bisa membaca perasaan ini, kamu tidak ada kehidupan syukur seperti Paulus yang dengan hati yang bersedia untuk dipersembahkan. Nah, tema hari ini dengan secara sukarela memberi Kristus, memberikan kepada Kristus. Kita harus sukarela untuk memberi kepada Kristus. Kristus yang menggerakkan kehidupan untuk memberi ini. Kita mempersembahkan, dan salah satu pihak lagi kita harus melakukan akan kasih Kristus untuk menanggapi Tuhan, dan juga kita melakukan kasih Kristus. Jadi seluruhnya keegoan kita dan segala akan pertimbangan kita bisa diruntuhkan semua untuk Tuhan, dan juga semua juga demi untuk orang-orang untuk mendapatkan kasih. Dan waktu saya melihat sikap saya terhadap persembahan, saya menjadi orang yang baik, anak yang baik. Dan pagi tadi istri saya berkata kepada saya untuk menjaga kesehatan, demi untuk menjaga kesehatan, untuk menyimbangi soal makanan, saya tidak bisa. Saya juga dengan tepat waktu untuk makan, sebab sudah dilatih dari kecil, sebab saya menjadi anak yang baik. Kalau sudah waktunya saya makan, tetapi walaupun lapar, saya juga kalau belum waktunya saya tidak keluar untuk makan. Sesungguhnya mempedulikan perasaan yang sesungguhnya, yang ini disebut kita menjadi anak yang baik atau penurut ya. Jadi kadang-kadang terhadap diri sendiri dan terhadap sesama rasa kepedulian sangat semakin lemah. Jadi melakukan seperti robot atau mesin, melakukan hal yang tepat waktu dalam setiap perkara. Di sini Paulus berkata kepada jemaat Korintus satu kata yang menjamah hati saya di ayat ke-8. Paulus berkata, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, bukan permintaan dengan hukum. Kamu tidak perlu menjadi anak yang penurut, yang baik. Ada apa yang membuat kita bisa sukarela untuk memberi? Bukan untuk menjadi anak yang baik. Tapi di sini Paulus berkata bukan sebagai perintah. Bukan perintah jadi bisa untuk tidak melakukan. Jadi kalau bukan perintah kamu lakukan, seperti ada menghasilkan, tapi menghasilkan ini sebuah keegoisan, sebab melakukan menurut diri sendiri. Dan Paulus bagaimana untuk memberi semangat kepada jemaat Korintus maka dengan tema saya dengan ikhlasan untuk mempersembahkan bagi Kristus, sebagai manusia ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan juga cara yang lama telah berlalu. Menjadi anak yang baik dulu juga sudah berlalu, dan
menurut hukum-hukum yang lama juga sudah berlalu. Sekarang di dalam Kristus menjadi manusia yang baru dan mempersembahkan. Kita melihat Paulus menerangkan kamu, termasuk kamu dan aku. Poin pertama, dengan keikhlasan untuk menjadi teladan sebagai yang memberi. Sebagai teladan pertama dikatakan di jemaat di Makedon. Di daerah Yunani ada dua bagian. Di jemaat Korintus berada di sebelah selatan di Akhaya, dan di sebelah barat, sebelah utara itu di jemaat gereja Makedonia, dan sebelah juga termasuk, dan gereja di sini bersedia untuk memberi. Pada saat menerangkan tentang jemaat-jemaat ini, Paulus menggunakan charis atau kris yang bernama krisma, yang yaitu kasih karunia dalam kasih karunia, yaitu bermacam-macam kasih karunia rohani kita yang diberikan Roh Kudus yang sebelumnya kita tidak punya. Pada saat kita melakukan apa yang bisa kita yang bisa lakukan menurut kemampuan kita, kalau melampaui kemampuan kita, yang kita kata berusaha, tetapi kalau bisa melakukan di luar melampaui kemampuan kita, itu semua karena kasih karunia Allah. Ya, pertama sudah dikatakan hendak memberitakan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia, yang dikatakan yaitu charis. Dari charis ini memberitahukan tentang kasih karunia yang dianugerahkan dan bagaimana untuk dinyatakan, yaitu dari sangat miskin mereka masih bersedia untuk memberi. Bagaimana miskin bisa memberi? Seperti di dompet cuma $10, bagaimana saya bisa memberi 100 atau 1000? Yang bisa lakukan itu bukan karena saya, tetapi Kristus yang lewat aku memberi bagian ini. Bagi kita adalah satu percobaan atau ujian. Sekarang kita cuma $10, tapi saya mendapatkan jamahan untuk memberi 1000 menurut darah saya atau untuk kemuliaan saya, dan atau Kristus di dalam saya berkata bahwa saya mempunyai di dalammu ada dalam Kristus kamu memiliki. Jangan memperhitungkan miskin atau kaya, di dalam Kristus kamu ada. Tapi mengapa ada kalanya kita tidak mau memberi? Ada juga orang, dia sudah banyak tetapi ingin melebihi lebih banyak lagi dan tidak merasa puas. Ini sangat berbeda dengan apa yang dinyatakan di jemaat Makedonia. Mereka punya kepuasan. Di sini mengatakan yaitu roh kemiskinan. Kalau kamu dan aku ada roh kemiskinan, seumur hidup kita akan hidup dalam kemiskinan. Walaupun kamu berapa uang tabunganmu, kamu tetap merasa tidak cukup dan selamanya ingin memiliki lebih banyak lagi. Tetapi di dalammu ada roh kaya, sesungguhnya itu roh Kristus yang kaya. Meskipun kita
miskin tetapi ada dalam kemurahan. Dulu saya juga di universitas saya juga harus memberikan persembahan. Ada orang kaya juga, orang banyak juga saya melihat orang kaya, tetapi mereka juga tidak bersedia untuk mempersembahkan. Tetapi bahkan orang-orang yang biasa-biasa atau bukan orang kaya, mereka bersedia untuk memberi. Ini adalah kekuatan untuk memberi, bukan kekayaan tetapi kekuatan dari Kristus. Jadi jemaat di Makedonia mereka bersedia bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka, sebab kasih Kristus yang menggerakkan hati mereka. Jadi mereka dengan kerelaan sendiri mereka bisa untuk memberi. Bahkan mereka meminta kepada Paulus agar mereka beroleh kasih karunia untuk membagi bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Bagian dalam pelayanan orang kudus, mengambil bagian ini juga krisma, agar mereka mendapatkan juga bagian dalam pelayanan ini. Seperti di ayat 5, mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan, semua yang melebihi. Dan harapan kita agar mereka bisa memberi lebih banyak lagi menurut kehendak Allah. Mereka bisa memberi akan lebih banyak lagi. Kita lihat cara kehidupan kemurahan dari Kristus, dari kelimpahan Kristus. Yesus terlebih dahulu menyatakan, kemudian dipersembahkan kepada Allah Bapa, kemudian Allah Bapa diberikan kepada orang-orang dunia. Ayat ke-6, kemudian dikatakan, kami mendesak Titus supaya mengunjungi kamu, menyelesaikan pelayanan kasih. Pelayanan kasih ini juga adalah kasih karunia Kristus, agar mendapatkan bagian dalam pelayanan kasih Kristus, sehingga banyak orang mengalami kasih Kristus. Sampai ayat 7, Paulus berkata memuji jemaat Korintus, sesungguhnya mereka punya roh kekayaan, sebab segala sesuatu dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu dalam kasih, demikian hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Cuma memberikan satu yang kepuasan di dalam Kristus. Kasih, pelayanan kasih Kristus. Ini yaitu nasihat Paulus kepada jemaat Korintus, intinya agar seperti tentang kasih karunia jemaat Makedonia juga sampai kepada Korintus terhadap persembahan, terhadap kita terhadap kekayaan kehendak Allah, punya pandangan yang baru. Ayat 8, Paulus berkata, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, bukan karena orang lain memberikan persembahan aku mempersembahkan, bukan karena Rasul Paulus untuk memerintahkan kita memberi, tapi Paulus berkata hal itu bukan sebagai perintah. Kita lihat Paulus bukan lagi sebagai orang Farisi. Dia tidak lagi berkata tentang benar atau salah, atau menerangkan tentang pengetahuan tentang baik yang buruk, dan kata lihatlah kamu kepada gereja
Makedonia, apakah kamu tidak merasa malu? Tapi di sini apa yang bisa menggerakkan hati jemaat Korintus? Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dari Kristus, dia oleh karena ia miskin, ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita melihat kaya dan antara miskin dan kaya mempunyai satu tindakan. Kaya bisa menjadi miskin. Kalau saya kaya tetapi miskin, punya roh kemiskinan, bagaimanapun saya bisa menjadi orang yang miskin. Saya takut sampai di pada garis kemiskinan, takut pada uang di tabungan hanya tidak mencukupi keperluan dalam 1 bulan. Jadi kita hanya fokus pada garis yang kita rasakan, garis yang mati. Kaya dan miskin itu adalah tindakan, sikap tindakan. Kamu bisa miskin untuk Tuhan, tetapi kamu bisa mempersembahkan bagi Tuhan, diperkaya untuk mempersembahkan bagi Tuhan. Seperti tadi pelajar ada mengatakan bahwa suaminya orang yang tidak mau memberikan persembahan, tapi seperti pendapat 10 kali lipat apa yang ia persembahkan. Dari secara penalaran atau kenyataan, bagaimana hal itu bisa terjadi? Seperti kekayaan Allah tidak ada hubungan dengan kita, seperti kebanyakan pikiran kita, uang dengan susah payah aku dapat, ini uang keringatku, dengan susah payah aku dapati. Tetapi di situ tidak ada konsep dari Allah, sebab segala sesuatu itu berasal dari Allah. Tuhanlah yang menggerakkan seluruh kekayaan dunia. Bagi orang yang bersedia memberi kepadanya, Tuhan memberkati dia lebih banyak lagi. Sehingga bagi orang memerlukan mendapatkan pelayanan kasih ini, ini pelajaran dari ketuhanan. Sebab segala kekayaan di bumi ini adalah dari Allah, bukan karena usaha kita. Semua yang ada padamu ini semua karena yang kasih karunia Tuhan diberikan kepadamu. Dalam konsep Allah, siapa yang mendapatkan pelayanan kasih ini bersedia sebagai saluran kasih untuk memberkati orang lain, maka Allah berkata untuk lebih banyak lagi dipercayakan kepadanya. Kalau kamu sempangan kaya yang dipercayakan Allah kepada saluran kaya yang dipercayakan Allah lebih banyak kepadamu. Tapi kalau kita hanya melihat kemampuan kita, maka yang diberikan Allah semakin dikit dan diberikan kepada kita, maka cuma akan kita tabung. Tuhan memberkati saya, tapi sesungguhnya makna dari Allah, aku memberkatimu agar kamu bisa memberkati orang lain. Aku memberkatimu agar kamu bisa memberkati orang lain. Demikian juga Allah memberkati Abraham, namanya dikenal di bangsa-bangsa oleh karenamu. Bangsa-bangsa diberkati, namamu mempengaruhi bangsa-bangsa, oleh karenamu bangsa-bangsa diberkati. Jadi Abraham menjadi orang yang diberkati supaya bangsa-bangsa oleh karena dia diberkati. Ini adalah perekonomian dari Allah untuk memberkati kita
semua orang dan agar berkat kekayaannya bisa disalurkan di bumi, bukan untuk kita tabung. Ada dalam jemaat pada masa tua, mereka juga khawatir akan masa tuanya, seperti kita bilang uang untuk di hari tuanya, atau uang untuk beli peti mati yang bisa dipakai. Rupanya banyak orang waktu dia meninggal menggunakan biaya itu juga sangat sedikit. Kemudian uang yang dia simpan diserahkan kepada gereja untuk mengurusnya dan atau dipersembahkan bagi gereja. Yang dipakai itu cuma sedikit. Jadi pelajaran dalam rasa ketidakaman kita. Jadi kita harus menabung. Kita katakan pakai uang, kita juga harus mencari uang. Tuhan memberikan saya cara dalam perekonomian. Kalau kamu menjadi saluran berkat, kamu semakin diberkati. Kamu diberkati menjadi saluran berkat bagi orang lain. Segala berkat rohani dalam Kristus semuanya miliknya. Tetapi dia bersedia miskin yang dilahan di palungan kuda. Bahkan waktu dia wafat, bahkan pakaiannya juga diambil, tapi dia bersedia untuk miskin sekalipun ia kaya. Bukan suatu waktu kaya atau miskin, tetapi dia memberikan kita harapan yang kekal, termasuk kekayaan kehidupan di bumi ini. Jadi kita bisa untuk memahami satu konsep yang salah, mengira semakin miskin semakin rohani, tetapi bukan. Di dalam Kristus itu kaya. Yang kita kaya supaya kita memberkati orang lain dan supaya kekayaan Allah disalurkan di atas bumi. Jadi Paulus berkata, aku bukan menjadi perintah bagimu. Pada saat kamu mengetahui akan hal ini, kamu bisa demi Kristus, kamu di bumi ini kamu kaya, tetapi demi Kristus kamu juga bersedia untuk miskin, tapi di dalam Kristus kamu kaya, dan seluruhnya di bumi memberkati kehendak Allah, melaksanakan kehendak Allah di bumi. Paulus bukan hanya membicarakan tentang satu pendapat, tetapi ini menggerakkan hati mereka agar mereka mengerti dalam Kristus, kebenaran Kristus. Setelah hal itu dilakukan, maka itu berkenan. Ayat 10 tentang hal itu mungkin berfaedah bagimu. Mungkin sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk selesaikan, dan sekarang selesaikan juga pelaksanakan itu. Kalau mengenai persembahan, ada kala kita dengan kerelaan hati kita, dengan iman kita mohon Tuhan untuk memberkati apa yang kita berikan. Dulu atau kita pemberian, saya juga pernah merasa seperti saya didesak Allah. Waktu itu saya belum seluruhnya paham tentang gereja, masuk seluruhnya dalam gereja 611. Pada waktu itu saya selesai khotbah pulang dari rumah, Tuhan
berkata kepada saya, kali ini kamu tidak mempersembahkan, selamanya kamu tidak akan memberi. Jangan pedulikan angka yang kamu tulis. Dalam persembahan Tuhan memberikan saya banyak pembicaraan dengan saya. Jadi waktu saya menulis angka untuk persembahan yang Tuhan berkata bukan itu, tapi rasa relaanmu. Sesungguhnya kita ada Allah di dalam hati kita. Kalau kamu bersedia untuk memberi, Tuhan akan mengajarmu dan juga akan membantu kita untuk menyelesaikannya. Ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka perbuatanmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasar apa yang tidak ada padamu. Apa yang ada padamu menurut kerelaan saya, mungkin saya berikan sedikit kalau menurut apa yang ada pada, tapi dalam Kristus semuanya berdasarkan pada kerelaan dan juga berdasarkan iman. Digerakkan dengan ikhlasan, kamu bersedia, kamu demikian untuk memberi, maka kamu akan menemukan berkat Allah yang sangat besar. Ayat 14 dikatakan ke dalam keseimbangan. Hendaklah sekarang dalam untuk keseimbangan supaya mencukupi kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupi kekurangan kamu, agar kelebihan mereka kemudian mencukupi kekuranganmu, supaya ada keseimbangan. Kekurangan kita, maka Tuhan tahu bagaimana untuk mencukupi. Sungguh ada Dia akan bekerja, seperti katakan setiap bulan saya punya pemasukan yang tetap. Bagaimana ada kelebihan, berbeda dengan cara untuk mengejar jumlah itu berbeda. Pada saat kamu mencapai pada angka yang lebih banyak, maka kecukupanmu lebih banyak. Tapi siapa yang, seperti kita juga pernah mendengar, siapa yang mencukupi kekurangan kita, kamu pasti Tuhan pasti punya usaha untuk memberikan kejutan bagimu. Dia bisa mencukupi kekuranganmu. Ya, bukan seperti pada saat kamu melihat kekurangan orang lain, kamu mencukupi bagi mereka. Itu satu pengajaran dalam perekonomian. Kalau kamu paham, kalau kamu merasa $1 hanya di kantongmu, kalau kamu pakai $1 itu, kamu bisa memakai, orang lain bisa memakainya. Kalau orang kedua, orang tiga memakai $1 itu, nilainya sudah menjadi 3 kali lipat. Mohon Tuhan tolong kita punya tindakan percaya kepada Tuhan. Dengan secara iman melaksanakan, bukan hanya Titus di tengah mereka. Ayat 18 di situ juga mengutus saudara kita bersama dengan dia, mengutus Titus.
agar persembahan dari Yunani dibawa ke Yerusalem, dan ini dengan tanpa halangan dan pasti akan sampai ke Yerusalem. Dan dikatakan supaya yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan bukti kerelaan kami. Ini kasih juga adalah kasih Kristus, kasih jemaat yang dari Yunani dibawa ke Yerusalem. Ayat 21, Paulus berkata, karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Persembahan hal yang sangat mulia dan juga terbuka, bukan terhadap gereja jemaat Korintus. Paulus secara dengan kegelisahan atau kemudian ayat 22 juga di situ, 23 juga mengutuskan saudara-saudara bersama mereka, dan orang ini juga telah melewati cobaan dan kamu mendapatkan dia, maka kamu dalam kebersamaan ke Yerusalem kamu akan lebih lagi mengenal dia. Ayat 23 di situ terhadap saudara-saudara di sini juga mengapa tidak disebut namanya. Ini hikmat dari Paulus, dikatakan adalah utusan-utusan jemaat-jemaat. Ini utusan ini tidak, jemaat tidak lagi peduli akan secara kepribadian, seperti para membawakan dokumen. Kamu penerima barang-barangmu tidak perlu bertanya namanya siapa, dia hanyalah utusan. Setiap hari kamu akan membawa surat-suratmu sampai ke tempatmu. Dia sebagai wakilnya, yaitu dengan pakaian dinasnya, dia adalah utusan, dia adalah kemuliaan bagi Kristus, dan kita tidak perlu siapa namanya. Yang penting dia melaksanakan tugasnya, itu sudah cukup. Ayat 24 itu dari Paulus selesai. Di antara karena itu tunjukkan kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanmu aku atas kamu. Kamu pun dengan secara segala persembahan disampaikan ke Yerusalem. Paulus berkata, inilah aku bukti kemegahanku atas kamu. Kamu merasa apakah jemaat Korintus akan memberikan persembahan ini? Kalau hari ini kamu membaca 2 Korintus pasal 8, adakah sesuatu yang untuk sebagai membuat kita menjadi taat? Tiada yang tersembunyi bagi Kristus, demikian juga Paulus, dan tidak ada yang ditinggalkan juga bagi di jemaat Makedonia. Dan bagaimana dengan kita? Mari kita menyembah Tuhan.
Tuhan, kami berterima kasih oleh karena kasih Kristus kami bisa hidup di Korintus 2 Korintus pasal 8. Tuhan, kami berterima kasih. Dan di sini cara mempunyai cara pandang dalam persembahan ini dengan pengetahuan baru. Kami bersyukur, saudara semua, kita bersyukur karena kita dalam kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau adalah Tuhan. Kami anak-anak hidup dalam kelimpahan-Mu. Kami hidup dalam kekayaan dan kasih-Mu. Kasih-Mu memenuhi hati kami, dan setiap hari, setiap saat dipenuhi oleh kasih-Mu. Di dalam waktu-Mu dan persembahan kami seluruhnya di dalam Engkau, sebab kami adalah milik-Mu. Kami bersyukur kepadamu, Engkau memberi kami hidup yang Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, dalam hidup kami miskin, tetapi Engkau membuat kami kaya. Dan saya percaya bagi saudara semua, kita sebagai orang Kristen ada kalanya kita juga mencoba untuk memberi persembahan, baik itu bermacam persembahan. Tapi waktu kita memberi, ada kala kita mengalami kelimpahan, jadi kita bisa bersama. Satu hal, kamu dalam persembahanmu, waktu kamu memberi, Allah dengan berkelimpahan memberkatimu, kamu bersyukur. Baik itu persembahanmu di rumah atau dalam kesusahan pekerjaanmu, Tuhan memberkatimu. Kamu bisa atau kita bisa menentukan mujizat Tuhan setelah kamu bersedia untuk membersihkan kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan yang diberikan kepadamu. Kita nyatakan akan kebaikan kasih setia Tuhan.
Tuhan, Engkau Bapa Surgawi kami, pada saat kami memerlukan Engkau menyediakan, pada saat kami sulit Engkau berkenan bagi kami Tuhan, pada saat kami memberi agar kami mengalami dan kami bisa merasakan Engkau sungguh nyata, dan maka Engkau layak untuk menerima kehidupan kami. Dan waktu berdoa di antara kita saudara-saudari, kamu merasa terhadap persembahan kamu merasa sulit atau kamu menghitung-hitung, bukan karena kamu tidak ada, tetapi di dalam hatimu kamu terus menghitung, kamu khawatir, dan kamu khawatir akan masa depanmu. Saat ini kamu harus memperluas imanmu. Tuhan, masuk kita berdoa untukmu. Ya Tuhan, Engkau melihat saudara-saudari kami ingin memberikan persembahan, tetapi di dalam hidup kami berasa khawatir, kami menghitung-hitung, bahkan di dalam hidup kami masih kekurangan atau menanti pekerjaan, dan di rumah masih ada hutang yang harus kami selesaikan. Mungkin itu juga bukan perkara kami, tapi pada saat kami melihat keperluan rumah kami Tuhan, kami untuk berpikir akan memberikan pesan, kami tidak bisa langsung. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terletak di tangan Tuhan, beri kami agar segera menanggapi, dan kami bersedia, dan berkatilah setiap yang meletakkan tangan di atas hati mereka, beri iman kepada mereka dan hati yang berkenan, hati yang bersedia bagi mereka. Dan dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari yang meletakkan tangan di atas, ya. Kalau yang masih ada hutang, Tuhan Engkau segera selesaikan, dan menghadap jumlah-jumlah ini kami tidak pekat, maka kami beri kami hati agar merasa puas, dan agar semua hutang atau segeranya selesai dan juga dibayar semua, dan kami segera menanggapi agar uang kami pakai untuk dalam pelayanan-Mu dan menolong orang-orang yang memerlukan, dan juga bersedia memberi persepuluhan pada saat kami dengan keikhlasan Engkau membuka pintu bendahara surgawi. Tuhan, berkatilah saudari kami yang meletakkan tangan di hati mereka, agar mereka berikan kekuatan dalam persembahan, beri iman, kekuatan, dan memberi kesaksian akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin bertanya satu hal. Tuhan ada uang nggak? Saya beri jawaban bagimu. Tuhan punya kekayaan, punya uang, itu punya Allah, dan itu juga punyamu. Mungkin kita merasa kurang. Mungkin ada yang berkata kamu tidak kekurangan, kamu kaya. Tapi kamu kehilangan, dengan demikian kamu tidak percaya. Allah punya uang, kamu ada uang nggak? Maka Tuhan mendengar doa kita, pasti Dia menyediakan dan menolong kita. Dia adalah segala atas sesuatunya. Kehendak Tuhan untuk memberkati anak-anak, tetapi ada satu prinsip. Bagaimana yang dimaksud kita kaya, seperti kita punya uang, seperti ayat keempat dikatakan. Ini gereja Makedonia yang dikatakan Paulus kepada jemaat Korintus, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih untuk mendapat bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Kita bukan punya uang berarti kita banyak menumpuk uang, tetapi uang yang kita pakai, yang diberikan kepadamu, bagaimana cara kamu mengelolanya. Sebab apa yang diberikan Tuhan, kekayaan kita itu cuma dipercayakan pada Tuhan. Waktu kita meninggalkan dunia ini, maka kita tidak bisa membawanya. Dan bagaimana kita bersedia untuk memberi dalam pekerjaan Tuhan, dalam kerajaan Allah untuk dipakai, maka kita akan diingat seperti jemaat Makedonia. Mereka sangat paham. Mereka
tahu bagaimana untuk memakai keuangan mereka sehingga berkat ini sampai pada mereka. Hari ini kita mengenai kata persembahan kita juga dengan iman kita, dengan kemampuan kita untuk memberikan persembahan sebagai jemaat Makedonia menurut keikhlasanmu. Kita ada waktu untuk memberikan persembahan. Kamu bisa tulis kita bisa memberi persembahan untuk bagian sosial atau pelayanan kasih atau untuk pendidikan. Kamu bisa menulis namamu atau juga nomor persembahanmu. Nanti persembahan ini waktu kita bersama dengan iman kita lakukan, dan saya percaya apa yang kamu lakukan itu akan diingat Tuhan. Dan ini sungguh-sungguh, mungkin kita memberikan $1, tetapi kita diingat di surga. Tuhan akan menyediakan. Sesungguhnya dalam hidup saya juga mengalami waktu saya kaya itu bukan di Kanada. Di sana ada rumah, ada mobil, tetapi saya merasakan kelimpahan hidup saya ini sesungguhnya ada di Hong Kong. Pada saat saya memberikan kehidupan saya, keluarga saya berkelimpahan. Ada anak saya, pelancanya, di dalam saya tidak kekurangan. Ini berkat Tuhan, dan berkat ini ada pada kita. Kita tidak usah khawatir akan keuangan kita, tapi yang menjadi kekhawatiran kita biarlah keuangan kita bagaimana dipakai dalam kerajaan Allah. Kita bersedia untuk memberikan persembahan. Tuhan Yesus, aku bersyukur dan terima kasih pada saat setiap bersedia memberikan persembahan dengan kemampuan. Biarlah dalam pekerjaan kerajaan-Mu kami ada bagian. Berkatilah kami, bukan harga seberapapun Tuhan, pemberian hati mereka yang bersedia. Tuhan, Engkau berkenan dan berkati agar kekayaan ini menjadi kekuatan dalam kerajaan Allah. Dan Engkau tolong kami dalam setiap kami dengan iman untuk memberi, agar kami lebih lagi mengalami Engkau. Kami seperti dikatakan oleh Pastor Hokit, kami adalah saluran berkat. Mohon Tuhan tolong kami yang bersedia memberi, Engkau tambahkan bagi kami, agar hidup kami juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Berkatilah persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Di sini saya dapat jemaat kita sebenarnya untuk mendirikan sekolah dasar yang pribadi, tapi Tuhan telah memberi kita dari pemerintah. Kita sebenarnya kita harus membeli atau mengelola. Kalau untuk sekolah pribadi itu sampai berjutaan $, tetapi Tuhan telah menyediakan bagi kita. Bersyukur.
因为有你，因为有我，感谢被用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起在教会活出爱。Tuhan, kami berterima kasih atas kasih karunia-Mu memberikan kami kemampuan untuk memberikan persembahan, bukan hanya untuk pribadi kami tetapi juga untuk gereja. Berkat yang Kau berikan kepada kami bersyukur. Dan saya juga mengundang saudara Maat 1 bulan Januari sampai bulan Juni bulan kelahiran berdoa untuk pendidikan, sebab di sini di Hong Kong ada hari pembukaan. Kiranya seluruh di Hong Kong ini mengenal akan sekolah dasar kita, dan juga bulan 7 sampai Juli kita minggu ini ada acara baptisan pantai. Jadi kalian berdoa untuk di baptisan ada cuaca yang baik dan juga tenaga sukarelawan yang bersedia untuk membantu. Kami sangat perlu para saudara-saudara agar kami bersama untuk memberikan bagi Tuhan. Kita bersama berdoa pada Tuhan Yesus bersuci dan semoga bekerja pada garam surah haleluya haleluya sara da bara bakani siri ura bakani siri da bara da sana sara bakani sura. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau memberikan satu rumah sekolah bagi kami. Kami bersyukur kepada Engkau. Ini adalah mujizat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami tahu kami tahu bahwa sekolah dasar akan menjadi yang sangat disukai. Ini karena kehendak-Mu, dan juga Engkau berkati di hari Sabtu ini, hari pembukaan, dalam segala hal berjalan dengan lancar, dan biar pohon kehidupan ini disebarkan dalam masyarakat. Dan kami nyatakan pendidikan pohon kehidupan dimulai dari Engkau, bahkan Engkau akan lebih lagi memberkati kami. Dan bersama juga kami berdoa untuk baptisan pantai minggu ini. Tuhan, segala hal kami lakukan, tetapi soal cuaca kami tidak bisa, kan kami nyatakan hari itu hari yang cuaca yang bagus, ada awannya menaungi, dan setiap orang merasakan akan kesejukan dari-Mu dan sangat gembira. Bersama juga kami juga untuk baptisan pantai, kami berharap kepada Engkau, dan hari ini Tuhan kami bersedia mempersembahkan, dan Engkau memberitahukan kepada kami terhadap Engkau. Tak ada yang kami tinggalkan. Kami bersedia di minggu, kami bersedia untuk menjadi tenaga sukarelawan berdoa, dan kami juga masih banyak kekurangan akan tenaga kerja. Tuhan, Engkau sendiri yang menyediakan, sebab di dalam Engkau kami bersedia memberikan bagi-Mu, baik seberapa panasnya di pantai atau harus berkeringat atau mengangkat barang-barang. Tapi Tuhan, kami beritahukan kepada Engkau, terhadap Engkau kami semua bersedia untuk memberikan kepada-Mu. Berkatilah dalam baptisan pada ini ada 106 orang untuk telah mendaftarkan diri, dan kami nyatakan setiap yang mendaftar saudara-saudara kami, orang-orang yang diundang, mereka dan harus hadir dan mengalami kelimpahan kasih karunia-Mu. Tuhan, kami bersyukur. Mari kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara semua, saudari semua.
Roh Allah memenuhimu, Allah memberkatimu dengan berkelimpahan sehingga kamu menjadi berkat bagi orang lain. Pada saat kamu memberikan segala sesuatunya bagi Tuhan, maka dengan segala hal Tuhan memberkatimu sehingga kamu berkelimpahan dan tidak kekurangan. Dan pada saat kamu memberikan kepada orang kasih karunia iman, kasih karuniaan kasih sayang semakin bertambah dalam hidup dan memberkatimu. Dia apa yang kau berikan Tuhan berkenan bagimu dan berlipat ganda memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.